sampai kami melihat Indonesia bersinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Karyanto, Ketua Garda Mencegah dan Mengobati GMDM Kabupaten Tangerang. Menurut Impres nomor 2 tahun 2020, kami BNN Provinsi Banten dan GMDM Kabupaten Tangerang bekerjasama dalam pelaksanaan rencana aksi nasional P4GN yang pada hari ini akan diisi oleh narasumber atau pembicara-pembicara yang berkompeten di bidangnya. Dan pada hari ini telah hadir di tengah-tengah kita Ibu Mita Maharani Esos, Kasih Dayamas BNN Provinsi Banten, yang pada sore hari ini akan memberikan pengetahuan kepada masyarakat terkait penyalahgunaan narkoba di Indonesia, khususnya di Provinsi Banten. Untuk Ibu silakan. Baik, terima kasih Ibu. Selamat sore, selamat bergabung di acara kita pada sore hari ini, pada hari ini untuk memberikan edukasi ke masyarakat tentang bahaya-bahaya narkoba. Karena yang terjadi sekarang ini penyalahgunaan narkoba di Indonesia sangat luar biasa. Bahkan sampai menyentuh ke kalangan anak-anak sekolah sampai kelas SMP, SD mungkin ada Bu ya? Betul, betul. Nah, ini bentuk keprihatinan kita dan BNN yang kami lihat selama ini sangat luar biasa terkait masalah pencegahan penyalahgunaan narkoba khususnya di Provinsi Banten. Dan pada hari ini kami ada beberapa pertanyaan yang akan kami sampaikan di BNN ini supaya masyarakat juga mengetahui seberapa bahayanya narkoba yang ada di Provinsi Banten. Bagaimana jumlah pengguna narkoba yang ada di Banten? Jumlahnya berapa kira-kira? Iya Pak Agus, kalau kita ditanya jumlah pasti dari penyalahgunaan narkoba baik itu di Indonesia maupun di Banten, itu kita belum bisa menghitung jumlah pastinya berapa. Cuma kita setiap tahunnya dari BNN Pusat itu ada penelitian untuk menghitung prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Tapi kalau dilihat grafiknya di Banten ini dari tahun ke tahun ini ratingnya nih cenderung naik apa turun ini? Dengan banyaknya justru dari 2017 ke 2019 ini berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh BNN Pusat dengan dibantu oleh LIPI, itu kecenderungannya adalah turun. Wah, itu di tahun 2019 ini turun. Artinya peran serta BNN Provinsi Banten dan tentunya dibantu oleh komponen masyarakat itu berhasil, betul. Gitu, karena inilah garda terdepan masyarakat terkait masalah penyalahgunaan narkoba dengan adanya BNN yang turun ke masyarakat memberikan penyuluhan atau memberikan wawasan tentang bahaya-bahaya narkoba. Itu luar biasa sekali. Ya, jadi kalau kita lihat di hasil penelitian tahun 2017 itu prevalensi Provinsi Banten itu 1,83%, itu lebih tinggi dari prevalensi nasional. Nasional 1,74, Banten 1,83% dengan jumlah 170.444 penyalahguna narkoba di Banten. Itu dari hasil penelitian tahun 2017. Tetapi di hasil penelitian tahun 2019 ini kita turun dari jumlah penyalahguna narkoba yang aktif setahun pakai itu menjadi 0,9%. Dari 1,83% turun jadi 0,9%, itu kira-kira sekitar 31.489 penyalahguna. Jadi turunnya lumayan banyak. Cuma masalahnya begini Pak Agus, permasalahan narkoba ini sebenarnya seperti fenomena gunung es. Yang muncul di atas itu cuma sedikit, yang di bawahnya itu lebih banyak. Jadi jangan senang dulu kita, turun berarti kinerja kita berhasil, itu belum tentu. Makanya betul, jangan terlena. Jadi kita harus terus semangat bagaimana menyerukan himbauan-himbauan narkoba ini. Termasuk di momen adanya pandemi COVID-19 ini, BNN tetap melakukan inovasi-inovasi untuk terkait rencana aksi nasional P4GN Bu ya. Betul. Nah selanjutnya bagaimana kondisi penyalahgunaan narkoba yang ada di Banten ini kondisinya?
Kondisi penyalahgunaan narkoba di Banten ini tentunya tadi kita jangan terlena dengan hasil penelitian dengan prevalensi yang menurun karena faktanya di awal tahun ini aja kami dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten sudah beberapa kali mengungkap kasus yang nggak kecil jumlahnya. Kita di awal tahun ini sekarang bulan April, di Januari sampai Maret kita sudah mengungkap kasus 100 kilo dan 150 kilo. Jadi ganja kering Bu ya? Ganja betul. Jadi kalau kita melihat ada yang diungkap, berarti kan ada yang menggunakan juga dan di sini. Dan jumlahnya masih banyak. Ya, artinya ketika barang itu lolos sampai dikonsumsi ke masyarakat, itu waduh berapa korbannya Bu kira-kira? Betul, banyak sekali ya korbannya. Jutaan generasi bangsa kita terselamatkan akibat kita sudah berhasil mengungkap kasus itu. Begitu. Jadi apapun hasil prevalensi Banten yang menurun dari 2017 ke 2019, faktanya kondisi peredaran gelap narkoba di Provinsi Banten ini masih sangat miris ya, sangat banyak kasusnya. Tentunya karena Banten ini adalah tempat masuk ya. Translate segala macam, apalagi dengan letak geografis di sini banyak ada bandara di Banten ini, ada pelabuhan dan yang lebih pelabuhan tikusnya juga itu jalur-jalur tikus kan gitu, ada yang transaksi mungkin di tengah laut kan itu. Nah, artinya emang butuh komunikasi ke semua instansi di daerah-daerah perbatasan untuk menutup mata rantai atau para pengedar untuk masuk ke wilayah Banten ini khususnya Bu ya. Betul. Kan itu. Nah, mungkin untuk selanjutnya yaitu benarkah ada jenis-jenis narkoba baru yang masuk ke Indonesia? Ya, kan itu betul. Makanya kenapa sebenarnya alasan Indonesia disebut darurat narkoba itu salah satunya karena banyak ditemukan narkotika jenis baru. Di Indonesia yang sudah berhasil diidentifikasi oleh laboratorium BNN itu baru 74 jenis narkotika baru. Ya, 74 jenis narkotika baru yang mana disebutnya NPS atau New Psychoactive Substances. Kenapa disebut NPS? Karena semua narkotika jenis baru ini sifatnya psikoaktif. Ini 74 ini yang baru berhasil diidentifikasi oleh lab BNN. Artinya sebenarnya yang di dunia itu banyak, betul gitu. Di dunia itu sekitar 800-an narkotika jenis baru itu sudah muncul. Tidak menutup kemungkinan sebenarnya di Indonesia yang sudah masuk itu lebih dari 74. Cuma yang sudah berhasil diidentifikasi oleh laboratorium itu 74. Dan kalau 74 itu artinya 74 jenis itu yang sudah diundangkan dalam Undang-Undang 35 tahun 2009. Belum semuanya? Belum, iya. Oh, iya, ada beberapa yang sudah diatur dalam peraturan Menteri Kesehatan, tapi ada juga yang belum. Karena sekarang ini kami selaku penggiat sering turun ke masyarakat, ke anak-anak sekolah, banyak juga pertanyaan-pertanyaan. Kok itu ada warung-warung yang berkedok kosmetik segala macam, cuma di situ kayaknya yang datang nih anak-anak ABG laki-laki. Biasanya bukan menjual narkotika kalau warung-warung itu, tetapi obat-obat keras ini yang akan legal. Obat keras legal itu sekarang trennya di Banten tuh memang itu Pak Agus. Jadi mungkin ini salah satu PR dari BNN juga ya kan itu untuk. Sayangnya BNN tidak bisa menangkap dan menangani kasus yang obat-obat karena obat-obatan itu ranahnya bukan di BNN. Badan Narkotika Nasional itu ranahnya hanya narkotika, psikotropika dan prekursor narkotika. Kalau bahan baku pembuat narkotika atau prekursor narkotika kita malah bisa mengungkapnya. Obat-obat itu ketika disalahgunakan itu berbahaya. Kan gitu. Betul. Itu berbahaya. Makanya kami menangani untuk yang pelajar-pelajar yang memang sudah menyalahgunakan obat-obat keras legal tersebut, bahkan sudah banyak yang kecanduan, kami menangani untuk proses rehabilitasinya. Namun untuk pengungkapan kasusnya, untuk penangkapan misalnya ada toko-toko yang berkedok kosmetik atau apotik bahkan yang menjual belikan obat-obatan tersebut dengan bebas, itu kami tidak bisa memproses hukum. Tapi artinya ada badan yang menangani hal itu ya, mungkin di Indonesia ada yang BPOM segala macam kan. Betul, bersama Polda tentunya, Polres. Tapi selama itu ini bisa. Ada belum ini kerjasama antara BNN mungkin dengan BPOM
sama-sama kita turun bahwa untuk dicek beberapa kali ya pernah kalau misalnya Badan POM ada razia, Ya. kami diajak Ya. bersama. Begitupun dengan Polda. Karena ya emang ini apa ya? Jadi Memang seolah-olah ini trennya betul. iya, Karena mudah didapat, mudah pelajar didapat, bisa. nggak masuk dalam Undang-Undang 35. Betul. Ini dijadikan momentum untuk anak-anak ini untuk ya waktu itu pernah kejadian anak-anak demo di DPR, anak-anak sekolah. Ini memprihatinkan. Dan di Jawa Barat itu pernah terjadi ditangkap beberapa pelajar itu ternyata di dalamnya dia mengkonsumsi obat-obat itu. Artinya Betul. obat itu pun bisa mempengaruhi otak manusia untuk melakukan tindakan-tindakan di luar melanggar hukum kan itu. Ya mudah-mudahan dengan kita diskusi ini nanti ada BPOM yang melihat kita mungkin lebih aktif lagi dengan Polda mungkin untuk menindak ini ataupun memberi aturan yang tegas. Karena ini memang sangat memprihatinkan di tengah-tengah masyarakat. Betul. Itu. Dan untuk selanjutnya dari kami karena masih ada beberapa pertanyaan, bagaimana strategi BNN untuk menangani narkoba ini? Strateginya. Iya, BNN itu Pak Agus yang masyarakat tahu mungkin BNN itu cuma nangkep aja. Tapi ternyata di dalam BNN ini sebenarnya kita terbagi menjadi beberapa divisi atau beberapa bidang di mana kita ada pencegahan, kita ada strateginya yang pertama pencegahan, pemberdayaan masyarakat, kita juga memberantas dan kita juga merehabilitasi orang-orang yang sudah kecanduan narkoba atau sudah mulai coba-coba. Rehabilitasinya ada ya? Betul, kita ada rehabilitasi. Ini ada rawat inapnya atau gimana? Ada, kita ada kalau rawat inap kita belum, tapi kalau rawat jalan kita ada. Sebenarnya kalau di BNN sendiri itu Bu, untuk rehab resmi dari BNN itu yang ada di mana saja di Indonesia? Ada beberapa loka rehab. Kalau yang paling dekat dengan kita itu ada di Lampung dan juga ada di Lido. Ini yang paling dekat dengan lokasi kita. Tapi di Banten belum ada Bu ya? Belum. Semoga nanti akan ada. Kita sih sudah punya, kita dihibahkan tanah oleh salah satu tokoh masyarakat di Provinsi Banten dan beliau berpesan hibah tanah tersebut digunakan untuk membangun tempat rehabilitasi. Semoga itu segera terwujud. Pertanyaannya Bu, orang yang seharusnya direhab, mungkin ini agak melenceng, harusnya rehab yang menjawab. Ya, orang yang harus direhab itu orang yang pecandu, orang menjadi korban penyalahguna atau mungkin indikasi pengedar atau menguasai barang dalam jumlah yang banyak. Siapapun yang apabila dari hasil asesmennya nanti. Pakai proses asesmen supaya mengetahui tingkat kecanduan dan keparahannya seperti apa itu harus direhab. Gak peduli dia pengedar atau hanya penyalahguna. Kalau memang tingkat keparahan kecanduannya sudah harus direhabilitasi, itu harus direhabilitasi. Tapi kalau pengedar mah jangan direhab Bu ya. Harus meskipun dia melakukan ada proses hukum, tapi dia harus menjalani rehabilitasi juga. Karena sekarang kan faktanya kalaupun misalnya dia proses hukum di penjara, kalau dia tetap make, dia bisa tetap mengkonsumsi narkoba di dalam lapas misalnya. Jadi rehabilitasi itu wajib untuk semuanya. Wajib untuk semuanya ya, karena sebenarnya mereka juga orang karena sakit. Itu salah satu strategi untuk memutus rantai tadi. Sekarang kan sudah bukan rahasia lagi kalau banyak oknum dimanapun, bahkan di dalam lapas masih ada orderan-orderan narkoba. Itu kenapa sebenarnya? Karena yang di dalamnya butuh. Kalau misalnya semuanya yang di dalam yang di penjara itu sudah pulih, tidak pakai narkoba, mereka kan udah nggak butuh lagi. Gitu harapannya. Sebenarnya rehabilitasi tadi itu fungsinya untuk pengedar pun harus direhabilitasi. Artinya di BNN sendiri ini jadi strateginya sebenarnya banyak, nggak cuman kita tangkap aja. Gimana kita mencegah masyarakat yang belum ikut menggunakan narkoba melalui pencegahan, bagaimana kita melibatkan seluruh elemen dan komponen masyarakat untuk bersama-sama kita bekerja untuk menyebarluaskan informasi dan mencegah bahaya narkoba ke masyarakat dengan strategi pemberdayaan masyarakat. Mudah-mudahan dengan acara kita hari ini Bu, BNN ini kalau kami lihat selama ini di tengah-tengah masyarakat, kalau orang lihat BNN, takut. Kan takut. Ternyata di dalam BNN sendiri itu ada
untuk beberapa bagian strategi ada pencegahan, ada itu. pemberdayaan masyarakatnya, ada strategi pemberantasannya, memutus rantai jaringan pengedar sindikat, Ya. itu ada, dan juga bagaimana kita memulihkan para pengguna dan pecandu narkoba melalui strategi rehabilitasi. Kalau rehabilitasi itu Bu, dinyatakan nih si pasien ini sembuh itu standarnya apa itu? Nah itu sepertinya nanti akan Oke, dijawab oke. oleh Ya. bagian Baik, rehabilitasi. baik Bu. Ya baik, terima kasih. Ini yang selanjutnya itu apa rencana yang akan dilakukan BNN ke depan Bu di situasi pandemi COVID-19 ini? Yang jelas kita tidak bisa bersantai-santai dengan adanya pandemi ini. Sekarang sudah banyak media yang bisa kita gunakan untuk penyebarluasan informasi, salah satunya seperti ini, bisa media elektronik, media online, dan itu lebih masif sebenarnya untuk menjangkau masyarakat. Jadi kita harus punya inovasi terus agar penyebarluasan informasi tetap berjalan di tengah-tengah pandemi corona ini. Artinya dengan segala situasi, kondisi dan keadaan, karena ini adalah kerjaan menuju surga Bu ya, untuk menyelamatkan generasi bangsa, apapun keadaan dan kondisinya BNN terus berjuang untuk menyelamatkan generasi bangsa dan ini Bu ya. Tentunya juga dibantu oleh seluruh elemen masyarakat, salah satunya GMDM ya Pak ya. Ya artinya memang kami selama ini ke masyarakat kita sampaikan bahwa pemberantasan penyalahgunaan narkoba atau pemutusan mata rantai para pengedar itu adalah tugas kita semua sebagai warga negara, bukan hanya tugas dari BNN ataupun tugas dari kepolisian, TNI, cuma semua masyarakat. Supaya apa? Supaya masyarakat sadar bahwa narkoba itu dilarang, narkoba itu merusak. Artinya ketika masyarakat menyadari bahwa narkoba itu tidak ada untungnya, dengan sendirinya nanti para pengedar akan kesulitan Bu menjual barang-barang itu. Betul. Cuma yang selama ini terjadi, masyarakat ini memang kurang lah kesadarannya belum ada ya Pak ya. Dan mudah-mudahan di situasi pandemi COVID-19 ini masyarakat juga jangan terlena, karena ini banyak dampaknya sekali, dan jangan sampai juga di seperti ini ada celah-celah untuk para pengedar memantau situasi ini Bu. Mudah-mudahan BNN terus memantau supaya di Banten ini khususnya pengedaran narkoba atau peredaran gelap narkoba bisa ditekan seminimal mungkin Bu. Pasti Pak, tenang. Mungkin para penonton yang di rumah tetap di rumah, tetapi kami BNN tetap bekerja. Apalagi bidang pemberantasannya, kami tidak tinggal diam, kami terus siaga. Meskipun di tengah corona, kalau misalnya memang ada peredaran, kita terus maju memberantas. Luar biasa sekali. Mudah-mudahan diskusi kita sore hari ini dengan kasih daya Mas BNN Provinsi Banten manfaat buat masyarakat, buat kita semua, saudara kita, keluarga kita, dan bukan hanya warga Banten Bu khususnya, tapi seluruh rakyat Indonesia ketika bisa mencermati, menerima penjelasan-penjelasan kita terkait masalah BNN itu bukan hanya menangkap loh, tapi di situ ada rehabilitasi, ada pencegahan. Betul. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini manfaat buat masyarakat. Ya, dan titiknya pesannya Pak Agus, BNN tidak bisa bekerja sendiri, kami butuh dukungan seluruh komponen masyarakat. Baik itu pelajar, mahasiswa, pekerja, baik itu pemerintah atau swasta, seluruh elemen masyarakat, mari kita bersama-sama membantu kinerja BNN untuk memberantas penyalahgunaan narkoba dan menyebarkan informasi tentang bahaya narkoba ini, karena ini tanggung jawab kita bersama dan BNN tidak bisa menyelesaikan masalah ini sendiri. Ya, luar biasa sekali Bu. Mungkin terakhir himbauan kepada masyarakat Indonesia khususnya di tengah-tengah situasi COVID-19 ini kita harus mengikuti prosedur-prosedur pemerintah, apalagi dokter udah kerja maksimal. Himbauan Bu dari BNN supaya masyarakat jaga jarak segala macam, sampaikan. Tetap di rumah saja, jangan lupa pakai masker kalau terpaksa keluar rumah, dan jaga jarak aman. Dan tentunya jangan pernah pakai narkoba. Luar biasa. Semoga kita semua tetap sehat dan tetap selamat. Amin. Terima kasih Bu, waktu dan kesempatan sore hari ini sangat manfaat sekali Bu. Terima kasih Pak Agus. Ya.